Om saudara seiman dalam kasih Yesus Kristus yang kami muliakan dan kami sembah bahwa Ialah Raja di atas segala raja dan Allah yang hidup. Sebelum aku menyampaikan firman Tuhan dalam Ibrani 5 ini, ayat 1 sampai 14 dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita semua berdoa agar iman kita ditumbuhkan oleh Allah menjadi pembenaran hidup ini dalam memuliakan Allah yang hidup dan Allah yang benar. Terpujilah Raja di atas segala raja. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang hidup dan berkuasa atas langit dan bumi, dan berkuasa atas kematian dan kehidupan. Pakailah kami, kuduskanlah kami, agar kami layak membaca firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan sebagai manusia, kami tak sanggup untuk menghafal semuanya Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa firman Tuhan itu hidup yang akan membenarkan kami dalam kehidupan kami ini Tuhan, dan menjadi sumber pengharapan kami kepadamu Tuhan, menjadi sumber kekuatan kami dalam mengandalkan-Mu Tuhan, sebab kami tahu bahwa Engkau Tuhan juru selamat hidup kami. Yesus Kristus Raja atas hidup kami. Terpujilah Raja di atas segala raja. Hari ini kami bersyukur Tuhan atas penyertaan hidup kami ini, karena Engkau tak membiarkan kami terpuruk dalam keadaan kami. Engkau akan menguatkan hidup kami, sehingga kami yang sakit kami nyatakan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau akan menyembuhkan kami, sehingga kami yang kehilangan kami nyatakan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau akan memberikan kami sejahtera untuk kami, sehingga kami memperoleh kasih karunia-Mu yang teramat besar dari Allah kami, Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Hanya dalam nama satu Yesus Kristus saja sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Haleluya, amin. Ibrani 5 ayat 1 sampai 14. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rakap dan tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diberikannya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Peringatan supaya jangan murtad.
Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyagaan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Terpujilah Raja, Dia segala Raja, Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Di sini aku akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang akan kubagikan kepada kalian semua yang mendengarkannya. Sebab setiap imam besar itu artinya pemimpin dari segala manusia. Yang berarti pemimpin itu salah satu perwakilan yang dihadapkan kepada status yang luar biasa. Misalnya seperti wakil dan ketua. Wakil itu dipilih melalui pemungutan suara, sedangkan ketua itu dipilih melalui absolut karena dia lah yang menciptakan organisasinya. Jadi wakil itu ialah yang kita percayakan untuk menjadi peran kita kepada ketua. Ketua itu karena absolut itu yaitu tak terbatas dan tak terlampaui. Karena ketua itu yang menciptakannya. Jadi wakil bagi orang percaya yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus telah ditunjuk oleh ketua yaitu Allah yang hebat. Karena Allah menyatakan bahwa inilah anakku yang dikasihani. Bahwa Allah mengasihi Yesus Kristus. Barang siapa setiap orang yang percaya kepadanya, ia memperoleh kehidupan yang kekal dan tidak binasa. Yang artinya kita sudah benar memilih wakil kita yaitu Yesus Kristus. Dan wakil kita itu melalui penggerikan yang lebih dahulu daripada kita. Karena wakil kita itu siap menanggungnya segala dosa kita. Dia menebus kesalahan kita sehingga ia memperoleh keunggulan dari kita semuanya. Dan kita juga sebagai orang percaya terhadap wakilnya, kita juga memperoleh keselamatannya. Karena keselamatannya berasal dari wakil. Karena jika ketuanya menunjukkan diri, maka kita binasa. Karena kita tidak layak di hadapannya. Sedangkan wakil itu layak karena Yesus Kristus itu taat dari awal datang ke dunia sebagai kita manusia yang tidak memiliki apa-apa, tetapi ia taat dan ia beroleh hikmat dalam kebenarannya, sehingga ia layak menjadi wakil kita dalam menghadapi ketua, dalam membenarkan kita di hadapannya. Sehingga
agar firman Tuhan tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi dalam Yohanes 3 ayat 22 atau 32, di situ, bukan karena percaya saja, melainkan harus taat kepadanya, yaitu kepada anak, kepada wakil kita harus taat juga. Walaupun kita berdosa telah ditebusnya berkali-kali, kita juga nggak boleh murtad di hadapannya. Kita juga harus mengakui bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Kita itu bagaikan anak kecil, sehingga kita setiap hari minum susu. Walaupun tidak disadari oleh kita, tetapi segala pencobaan kita selalu lemah, karena kita selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, andalkanlah kekuatan wakil kita, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus mempunyai kemuliaan Allah, yaitu Ketua yang menciptakan langit dan bumi dan memperoleh kehidupan dan menguasai kematian, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, setiap pencobaan kita harus mengandalkan kekuatannya, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, sehingga kita menjadi dewasa. Kita akan memahami tentang kebenarannya, dan kita juga tidak akan minum susu lagi, melainkan makanan keras, yaitu segala pencobaan bertubi-tubi. Kita akan tetap kuat karena kita tinggal dalam lingkungannya, dalam kehidupannya, dalam kekuatannya. Sebab kita tahu bahwa kita tidak pernah sendirian di dalam dunia ini. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan yang telah kita baca menjadi kekuatan kita. Ingat, firman Tuhan itu hidup. Walaupun kita tidak bisa mengingat semuanya, tetapi percayalah, firman Tuhan itu hidup. Bahkan kita walaupun sudah lupa akan kebenaran firman Tuhan, percayalah, di saat Anda mengalami pencobaan berat, disitulah firman Tuhan itu berkuasa menguatkan hati dan menguatkan jiwa, sehingga pencobaan itu menjadi kecil di hadapannya, dan engkau akan diangkat dalam pencobaan itu, sehingga engkau tidak akan merasakan kesusahan yang lebih besar dari dirimu sendiri. Memang benar pencobaan itu tidak hilang, tetapi percayalah, jika engkau mengandalkan kekuatan Allah, jika engkau saudara mengandalkan kekuatan Yesus Kristus, percayalah bahwa Tuhan Allah yang setia dan Allah yang baik tidak akan pernah membiarkan kamu bekerja sendirian. Ia telah menyediakan tempat untukmu menyaksikan kekuatannya, untuk memuliakan namanya, bahwa Dia ialah Raja di atas segala raja. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati untuk manusia dan telah bangkit menyatakan kemuliaan Allah, dan telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya dan orang-orang pilihannya.
Jadi, sanggupkah saudara mengandalkan kekuatan Allah di setiap segala persoalan? Senang, sedih, bahagia, sukacita, duka cita. Sanggupkah saudara mengandalkan kekuatannya? Apakah saudara masih memerlukan susu sehingga saudara tidak sanggup untuk menghadapi pencobaan yang bertubi-tubi? Oleh karena itu, berdoalah dan mintalah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu yang mempunyai segalanya, bahwa Tuhan itu sanggup memberikan kesabaran, hikmat, dan kasih karunia-Nya, sehingga kita akan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Sebelum menutupi firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa sekalian, berdoa untuk tidur pada malam hari ini. Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Raja di atas segala raja, kami tahu Tuhan bahwa kami tak sanggup menerima pencobaan bertubi-tubi. Oleh karena itu, kami mulai mengandalkan Engkau dalam segala hidup kami, Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau juga Allah yang sanggup membantu kami dalam melewati segala pencobaan yang akan kami terima, Tuhan. Kami bersyukur atas hidup ini hari ini, karena kasih setiamu tak pergi dari hidup kami, selalu nyata dalam hidup kami. Terpujilah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkaulah Allah kami, Yesus Kristus, sebagai wakil kami untuk membenarkan diri kami di hadapan orang-orang kudus Tuhan, sehingga Engkau melayakkan kami untuk kami memasuki kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya padamu Tuhan. Kiranya Tuhan pada malam hari ini kami akan istirahat Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam Allah yang besar, Raja di atas segala raja. Kiranya Engkau yang akan memimpin kami dalam istirahat kami, sehingga kami tidak merasakan kekhawatiran atas masalah yang akan datang maupun masalah yang sudah tiba. Kami percaya padamu Tuhan, bahwa pada besok pagi hari kami memperoleh kekuatan yang baru, yaitu kekuatan dari Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat hidup kami. Haleluya, amin. Oke, sekian, terima kasih yang telah membaca Ibrani 5 ayat 1-14 dan telah merenungkannya dalam hati dan menjadi kekuatan dalam kehidupan ini. Jadi marilah saudara semuanya mulai mengandalkan Tuhan. Kita sudah dewasa, tidak memerlukan susu lagi, melainkan kita memerlukan makanan keras, agar kita bertumbuh bersamanya dalam memuliakan Allah yang hidup dan Allah yang benar. Amin.